untuk eskul jurnalistik yang perdana ya. Hari ini kita akan mendapatkan tambahan dari kawan Matan Us. Di sini ada beberapa tamu kita. Kita buka dulu ya anak-anak. Let's open our class. Very setting wasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilahkan pada tim dari Udinus untuk bisa segera memulai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat siang Bu Odi. Bu Odi ini dari Fakultas Ilmu Bahasa, program studinya adalah Bahasa Jepang. Kemudian personel yang kedua adalah Ibu Arni Ernawati atau yang biasa dipanggil dengan Teh Arni. Teh Arni yang cantik nih. Ini dari Fakultas Ilmu Komputer, program studinya Broadcast. Jadi paling tepat ini adalah Bu Arni. Selamat siang Bu Arni. Selamat siang Bu. Ya. Selanjutnya saya sendiri adalah Ibu Erna Yumiastuti atau dipanggil Bu Erna. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, program studinya Teknik Informatika. Selamat siang Mas Bagus. Mas Bagus ini dari Ilmu Komunikasi. Siang. Kemudian Mas Damar Oktavianto. Mas Damar, selamat siang. Halo, selamat siang. Yang terakhir ini Mas Wahyu Aji Nugroho. Mas Wahyu ini adalah selamat siang Mas Wahyu. Ya, halo, selamat siang. Akan disampaikan berikutnya sambutan dari Ibu Ketua Penyelenggara Pelatihan Jurnalistik, yaitu Ibu Diah Sulistyowati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam YPI Nasima, yaitu Ibu Dr. Indarti MPD. Lalu terima kasih juga kami haturkan pada Kepala Sekolah SMA Nasima, yaitu Ibu Setiani CM SPD, dan terima kasih pada guru pembimbing, pendamping pembimbing eskul, ya, Bu Wahyu Deni Aryani MPD, dan terima kasih juga pada Bu Rizky. Baik, acara ini adalah merupakan acara pengabdian masyarakat dari kami, dosen-dosen Tasdia Nusantara. Adapun tujuan dari penyampaian acara ini yaitu untuk pelatihan jurnalistik bagi siswa-siswi SMA Nasima di Semarang. Tujuannya untuk memberikan materi tentang konten jurnalistik, khususnya produksi berita pada siswa-siswi SMA Nasima khususnya. Dan yang kedua, memberikan pengetahuan tentang fotografi, videografi, dan editing untuk memperdalam editing audio videonya jadi menjadi bertambah. Lalu ketiga, memberikan pengetahuan tentang bagaimana tata bahasa berita untuk menyampaikan sebagai tambahan untuk skill jurnalistiknya. Dan yang keempat, untuk memberikan pengetahuan kepada siswa-siswi ya, di SMA Nasima bahwasanya produksi berita itu tidak harus menggunakan peralatan canggih, tapi dapat juga menggunakan gawai gadget yang bisa digunakan untuk peliputan berita dan pengeditan video fotografi dan videografi. Untuk itu kami di sini teman-teman rekan-rekan semua ingin menyampaikan materi ini untuk bekal adik-adik khususnya yang mengikuti ekstrakurikuler jurnalistik. Baik, kali ini temanya adalah tentang pelatihan jurnalistik bagi siswa-siswi SMA Nasima di Kota Semarang. Apa itu jurnalistik ya? Jurnalistik menurut KBBI hal yang menyangkut kewartawanan dan persurat kabaran dan seni kejuruan yang bersangkutan dengan pemberitaan dan persurat kabaran. Jadi jurnalistik itu mencari berita, meliput berita. Bagaimana sih mencari dan meliput berita? Ada nilai seninya di situ. Di sini apa itu berita? Berita merupakan produk utama jurnalistik dalam memenuhi kebutuhan naluri manusia yang ingin tahu dalam memberikan informasi kepada halayak tentang suatu peristiwa. Proses membuat berita.
Ada praproduksi, ada produksi, ada pasca produksi. Praproduksi ini di sini adalah temukan peristiwa hangat. Jadi si reporter itu harus menemukan peristiwa yang masih baru saja terjadi, mencari sumber berita. Nah, sumber beritanya dari mana? Setelah Anda mendapatkan peristiwa viral atau unik yang layak untuk diangkat, selanjutnya dapat melakukan pencarian sumber, penggalian data. Kemudian Anda perlu melakukan penggalian data lebih dalam untuk mendapatkan informasi selengkap mungkin. Nah, kemudian di sini yang keempat adalah ada unsur 5W1H-nya harus diperhatikan. 5. Perhatikan headline judul berita. Dalam membuat berita, salah satu yang sangat penting untuk menjadi perhatian adalah judul atau headline berita. Hal tersebut lantaran judul merupakan bagian dari seluruh isi. Selanjutnya adalah menulis teras berita atau lead yang merupakan bagian alinea pertama pada sebuah berita. Biasanya teras berita ini ditulis dengan cukup sebanyak 35 kata dan diawali dengan unsur siapa dan apa. Kemudian yang ketujuh adalah menulis isi berita. Anda baru dapat melanjutkan penulisan berita dengan menuliskan isinya. Isi berita merupakan informasi detail terhadap suatu peristiwa yang akan disampaikan kepada audiens atau masyarakat. Apakah harus menggunakan smartphone ataupun HP yang mahal? Oh, itu sangat tidak benar atau salah. Karena smartphone atau handphone yang berada pada harga di bawah 1 juta pun saat ini sudah memiliki kamera pastinya. Sudah memiliki note juga sudah memiliki perekam suara. Itu jadi penggunaan smartphone tidak terpaku pada range harga atau kelas harga yang menengah ke atas, itu sangatlah tidak. Di sini udah ada beberapa contoh video, tapi kita langsung ke editingnya aja karena waktunya juga mepet kan ini. Nah, yang pertama kalau di KineMaster kalian bisa klik buletan plus ini buat membuat project baru, lalu pilih rasio 16:9. Itu rasio yang biasa dipakai untuk pembawaan berita, video di TV, YouTube dan lain-lain. Kalau 9:16 itu biasanya dipakai di sosial media kayak Instagram, Facebook dan lain-lain juga. 1:1 itu tergantung teman-teman semua, itu selera sih. Jadi kita pilih 16:9 ya. Silakan kalau mau tanya, silakan. Kalau mau masuk jurnalistik ini berarti harus berpikir kritis juga ya? Oh, baik. Itu terus kemudian apa lagi? Sudah itu saja. Oh, baik. Mbak siapa ini tadi? Wim Haira. Wim Haira. Baik, terima kasih Mbak Wim Haira. Bagus pertanyaannya ya. Jadi, apakah kalau mau masuk jurnalistik harus berpikir kritis? Nah, jurnalistik itu Mbak Wim Haira mau jadi posisi apa? Banyak kan? Ada reporter, ada editor, ada kameramen, ada program director news, ya kan? Itu. Ada switcher, ada audio, nah ada floor director. Nah, Mbak Wim Haira itu mau jadi apa? Kalau jadi reporter udah jelas harus berpikir kritis, karena dia yang disuruh oleh produser, kemudian ke korlip ke reporter, jelas dia harus berpikir kritis. Kalau dia nggak berpikir kritis, terus bagaimana dia akan bisa mendapatkan sebuah berita seperti itu, ya?